Pak Teddy itu bohong, nggak ada komunikasi kan? Pak. Ya. Komunitas adalah kulturnya, kultur Persib. Yang setiap hari atau setiap pertandingan. Assalamualaikum Be. Ya, obat. Teknologi pasti fasilitasi kebangsaan Juragan. Ya, bos Persib kali ini. Ya. Berbicara ini Pak barusan transisi dari tiket khusus tiket ini transisi sebetulnya untuk di komunitas itu untuk sosialisasi memang tadi memang kurang ya, maksud kurang di sini. Apakah ada nggak penyembahan tadi sebagai di PT untuk mengurusi bidang supporter antara manajemen dengan supporter? Itu satu itu. Kedua, bahwa kami di komunitas itu bukan menolak online sebetulnya. Di yang mencuat gitu Be. Ya. Komunitasnya seolah-olah dimiti paling bisa online, itu salah. Ya. Kita bukan itu sebetulnya. Jadi begini Pak, di komunitas ini karena kita membuat Persib itu bukan dari Bandung saja. Kalau saya di Bandung itu gampang Pak. Ya. Kasih atau apa untuk sendiri. Tapi kalau komunitas itu bis-bisan, ketika misalkan kabayang itu isinya bagus 5 atau 3 pas verifikasi atau tiket udah sold out nana 10 bos itu kudu dibayar kabeh bieu. Ketika begini kalau bicara kultur ini peradaban transisi di mana-mana lagi lamun urang kabangun aya wilayah anu teu kudu dibangun itu kabeh kudu dibangun. Mun kabeh Bandung di kota mana kebona mana ieu. Nah, ini komunitas adalah kulturnya, kultur Persib. Yang setiap hari atau setiap pertandingan ada di home maupun away. Nah, ini tolong bagaimana caranya kita bisa duduk bersama. Pak tadi nggak usah segan dengan kita komunitas untuk duduk bersama, berembuk, ngobrol. Itu alangkah baiknya seperti itu. Bagaimana cari titik solusinya seperti itu. Mungkin seperti itu. Ada batasan wilayah maksudnya dari peradaban itu nggak semua harus dibangun menjadi istilah modern atau apa gitu. Tapi bukan berarti kita tidak siap modern nantinya. Karena yang tadi ulah hayang tidak orai. Nah, itu benar. Itulah artinya mungkin kalau misalkan sarannya aja Pak, kalau memang ini komunitas juga online dan semua tadi kan biar sama haknya, ya kan? Kalau ada hak nanti ada kewajiban kan. Nah, kewajiban kita tetap membayar untuk tiket. Haknya dari manajemen adalah memberikan yang terbaik di komunitas atau siapa halayak semua untuk partisipasi. Nah, sekelas Persib itu servernya udah hadeh bos gitu. Nah, itu ya Kak. Kalau bisa ada nggak itu khusus untuk aplikasinya yang untuk komunitas? Itu sediakan, itu mungkin alangkah baiknya dan sederhana itu bos. Itu pokoknya intinya kita harus bersinergi antara supporter Persib dengan manajemen supaya Persib itu menjadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya Pak Deddy ya supaya bisa langsung ya pertanyaannya langsung aja ya yang kedua ya langsung kedua. Oke, nah penggerak lagi. Oke, nyamangnya sok kedua lah. Siapa tahu supaya bisa dirapelkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ikuti pertanyaan pertama, kalau bilang tadi belum ada solusi dari komunitas, berarti yang disampaikan tadi Pak Teddy itu bohong, nggak ada komunikasi kan? Pak. Ya. Terus harga tiket Persib itu kedua paling mahal di Indonesia dengan fasilitas yang seadanya. Meskipun nanti Pak Teddy jawab karena belum di alih milik dari pemerintah. Ya minimal WC bersih sama ini patokannya Persija aja yang main di GBK dengan fasilitas yang bagus, WC paling harganya itu cuma 100.000 gitu Pak. Kita fasilitas 75.000 kanggo KTA mah itu salama. Terus yang kedua saya mau tahu alasan kenapa Bapak Teddy ini tadi kan sudah sering bilang bahwa H-2 sebelum pertandingan Liga dimulai sudah sering komunikasi dengan Bobotoh. Nah, siapa Bobotohnya? Komunitas mana gitu Pak?
sekarang kan dari Bobotoh tadi. dari Bapak Tobias ketua Viking yang sekarang itu mengatakan tidak pernah Pak sama siapa gitu Pak. Bohong, woi, tadi bohong, anjing. Terus yang terakhir ada ini Pak, bahwa ada salah satu orang manajemen biar semua tahu di Twitter dia bilang bahwa ada yang bikin statement dari sekian banyak supporter Indonesia yang terburuk, Bobotoh yang paling terburuk. Terus dibalas dengan Adi Pratama yaitu head communication di Persibnya, manajemen. Terus ya, benar. Berarti itu manajemen sama Bobotoh tuh kayak pengen itu gitu Pak. Kenapa manajemen malah setuju bahwa Bobotoh itu bukan manajemen, ada orang manajemen gitu Pak ya, setuju bahwa Bobotoh itu supporter terburuk. Apa tanggapan Bapak sama Budi Dalton, Babe Budi bahwa Bobotoh tuh disebut supporter terburuk gitu Pak? Memang jadi kain, ayo lah. Jawab ya. Jawab dulu ya. Jawab dulu aja ya. Tadi mengenai dari luar kota ya. Jadi mungkin ini udah pernah kita diskusikan. Jadi mungkin diskusi ini terjadi pada saat di Samaru nggak bener di mana logo ya, pokoknya sebelum itu ada itu foto-foto juga ada lintas komunitas, dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya juga lintas komunitas. Itu yang kita usulkan adalah bahwa kan tadi udah pesan bus dulu ya kalau nggak salah ya, Bobotoh ya. Nah ini kan terjadi perubahan. Makanya pada saat zaman dulu, pada saat offline, kan teman-teman komunitas dari luar kota kan pesan dulu nih ke Bandung kan. Saya pesan 50 gitu kan. 5 bus lah gitu ya. 50, satu bus gitu ya. Tapi kan tiket belum di tangan. Sudah berangkatlah ke Bandung. Begitu sampai Bandung mungkin dapatnya mungkin 20. Ada 30 orang lagi nggak dapat tiket. Oh. Pada saat zaman offline. Ya. Ya kan? Sehingga terjadi praktek seperti yang kita ketahui lah di dalam stadion. Ya. Nah, dengan sekarang zaman offline, di mana-mana kita kalau mau melakukan tadi mau keluar kota, kan kita harus pastikan dulu kalau kita mau nonton bioskop, ya kita beli tiket dulu. Kan sekarang zaman online, sebelum saya datang, atau misalnya, iya kan, maksudnya. Mungkin teman-teman juga dengan itu yang kita jelaskan pada saat awal COVID deh, ya ada beberapa orang yang hadir di sini juga. Jadi kan teman komunitas misalnya dari komunitas dari mana, dari Tasikmalaya gitu, kan pesan tiket dulu nih, pesan tiket online dari korwilnya, pesan misalnya udah terkumpul 50 orang, berarti tinggal dari 50 orang itu tinggal lapor ke ketuanya kan, udah ada 50 orang yang mempunyai tiket, ya udah baru pesan satu bus. Jadi berbalik nih, kan untuk menonton harus punya tiket dulu. Setelah tiket di tangan, baru pesan bus. Nah itu yang kita jelaskan bahwa teman-teman tetap kita berikan privilege. Kuotanya kita nggak kotak-atik kok. Jadi teman-teman dari yang pusat yang akan menentukan, misalnya dari Tasik, oke, akan dapat kuota 50 ya seperti itu. Jadi itu yang kita tawarkan sejak di awal COVID, tapi nggak tahu bahwa informasi yang nyampe berbeda. Ya itu PR-nya di situ. Apakah memang kita harus satu persatu, karena kita ngalamin nih di awal 2018 itu kita dibantu oleh salah satu teman kita di Bekasi. Kita melakukan sosialisasi dan datang ke kota-kota. Untuk di 2018 tuh ada satu tokoh Viking yang membantu kita untuk keliling ke kota-kota untuk tadi sosialisasi untuk tiket online. Jadi sampai segitunya dan apa namanya adalah bukti-buktinya ada kok ini kita dan nanti kita lihat. Tunggu saya jelasin dulu untuk saya jelasin dulu, tunggu saya jelasin dulu. Iya.
apa namanya tadi proses membeli kan seperti itu. Jadi ya itu yang harus kita tadi adaptasi yang harusnya terjadi. Ya untuk menonton ya harus mempunyai tiket dulu baru. Ya kan itu. Benar pertanyaannya itu ya yang dari pertama. Terus kalau yang kedua tadi mengenai Ada dari Akang tadi apakah ada jalur komunikasi ya? Apakah ada orang yang ditunjuk untuk membangun komunikasi? Ya. Ini ya di jembatan. Jadi ya tadi selama ini komunikasi yang terjadi antara kita dengan pengurus-pengurus yang besar, dan itu ada ya nanti setelah selesai saya tunjukin foto-fotonya sama risalahnya, dan itu memang ya karena tadi kita memang berusaha untuk terbuka diskusi dan lain-lain dan apa ya bahwa kemudian komunikasi ke bawahnya tersendat. Nah itu memang PR yang memang akan kita, apakah kita akan langsung jemput bola langsung ke teman-teman di luar kota. Tapi terima kasih atas masukannya yang sangat tapi bahwa percayalah bahwa hal-hal seperti ini kita udah diskusikan di awal-awal liga mulai, pada saat liga mau mulai dan kita harus vaksin pada saat itu. Ingat? Nah itu pada saat itu kan disyaratkan harus vaksin. Nah, jadi makanya terjadi diskusi seperti itu, dan sekarang ya syukur sudah ngambil vaksin ya udah, kita kan intinya kita tuh sebagai ekosistem tadi bahwa kita hidup di suatu ekosistem yang lebih luas ya, kita akan ikutin aturan yang di atas kita. Misalnya tadi Perwal menyatakan harus vaksin ya kita harus ikut, karena kan tadi pada akhirnya kita itu mempunyai values mengenai integrity, respect, semuanya itu yang memang ya harus kita di peradaban ini ya kalau kita harus ikut aturan. Itu. Yang berikutnya mungkin. Dan tadi yang kedua tadi harga tiket mahal. Harga tiket ya tadi harga tiket kan memang kita sudah jelaskan bahwa tadi setelah kejadian Juruhan memang biayanya kan meningkat semua, dan kita sebagai di dalam era modern seperti ini kan kita mesti memastikan bahwa pos-pos pendapatan tadi juga harus bisa menutup dari pengeluaran, karena kan memang biaya penyelenggaraannya sekarang mahal, dan kemudian ya itu yang kita pastikan. Makanya kenapa, tapi sebenarnya kalau kita lebih telusuri lebih jauh lagi, misalnya lagi harga tiket kan 125.000, tahun lalu kan 100.000, ya kan, tapi kan ada periode unlimited bahwa diskon 20%. Jadi kalau membeli dalam periode unlimited 125.000 diskon 20% ya sama aja 100.000, seperti nggak naik, ya kan. Terus kemudian mengenai fasilitas di stadion, mungkin yang harus kita pahami semua bahwa saat ini kan kita belum memiliki dan mengelola GBLA. Jadi kita itu sewa ke GBLA, ya kan. Jadi ya namanya ya kayak Budi Alton deh, kan acara ini kan jam 8, mungkin baru sewa baru mulai jam 6. Nah apakah dengan sewa jam 6 mungkin kayak toilet segala kan bukan ya apa adanya di sini kan. Beda kalau memang kita yang udah kelola, udah pasti kita akan, karena tiap kali kita rawat, artinya ya kita pasti bersihkan. Jadi ada hal-hal kendala seperti itu yang saat ini masih terjadi. Kalau misalnya dibandingkan GBK ya beda antara GBK dengan GBK gitu kan, mengenai fasilitas dan lain-lain. Tapi itu sudah menjadi masukan lah. Iya, dan itu memang masukan, dan itu terima kasih sekali masukannya, dan itu nanti pada saat kita sudah diberikan hak untuk mengelola, pasti hal-hal yang menjadi fundamental pasti akan kita perbaiki, karena kan pada akhirnya kita ingin membuat suasana yang aman dan nyaman untuk menonton. Nah berkaitan dengan tadi mengenai salah satu orang dari staf kita, yaitu memang di mana-mana kan ada aturan. Kita juga mempunyai peraturan perusahaan bahwa di situ ada aturannya semua, bahwa apabila ada pelanggaran terhadap aturan tersebut pasti ada sanksi yang ditetapkan di dalam perusahaan. Ditunggu sanksinya. Kenapa dia harus beres? Kalau
Iya pasti akhir. Mohon maaf saya tidak bisa memuaskan semua karena kita sama-sama laki-laki. Kecuali kami. Nah, B, hiji B. Nah. Iya, Bang Yana Umar, legend. Iya, legend, Yana Umar. Iya, Bang Yana bade nanya. Bang Yana Umar bade nanya. Eta ya lo mikna bikeun. Karawang. Oh, jauh-jauh tuh di Karawang. Terus. Ben, Karawang saya lagi Ben. Ya. Iya, oke. Coba ulah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mah cuma saran aja buat PT PBB. Bukan, saya tidak mewakili siapapun. Cuman ini mah karena benar-benar dari teman-teman dari komunitas, dari bobotoh independen, bobotoh yang keluarga. Kalau untuk komunitas, saya rasa emang karena saya jalurnya komunitas keluarga gitu Pak. Betul Pak jadi ya. Nah, jadi gini, kalau saran saya gitu ya, kan ini tiket itu dicetaknya 25.000 ya. Atau berapa lah, atau mungkin kalau misalkan 25.000 nih. Apa salahnya kalau yang 10 ini offline? Yang 10.000 ya, yang 10.000 offline itu khusus buat komunitas. Nah, kalau misalkan ada kecurangan dari teman-teman, wah dicalonkan segala macam, buat saya nggak masalah. Karena apa? Calo itu kan beli, ya, dia beli, dia ikut online, dia juga bayar. Daripada dia masukkan bobotoh dengan oleh keamanan masuk, mereka coba dia kritik loh, ya. Dia tidak ada kerja kerasnya gitu kan untuk membeli tiket, tapi calon membeli tiket dijual di 5.000 di luar 5.000 ke temennya, dijual ke teman 5.000 hal yang wajar karena dia beli daripada keamanan yang masuk. Ini kejadian Pak Teddy, ini kejadian. Ini ada satu bis waktu itu masuk satu bis, dia ada 60 orang itu dengan harga 3 juta langsung masuk. Kan lebih hina dari calon gitu kan. Nah 10.000 itu bagilah, misalkan ini dari buat Viking 5.000, buat Bogor bisa berapa, buat anak kasual, buat anak putras berapa misalkan. Nah kalau misalkan ingin tidak ada kecurangan, bikin aja si tiketnya itu komunitas basic misalnya ya. Nanti kalau ada ngaco segala macam bisa kan diambil. Nah kemudian dijual ke dia, dijual ke colong misalkan dengan colong harga luwuk tinggi gitu kan. Ya. Nah yang 15.000 itu online itu buat bobotoh-bobotoh yang independen, yang kadang-kadang main ala-ala kadang-kadang ente gitu kan. Itu cuma cara aja Pak Dedi ya. Jadi kalau 10.000 ya, biar apa? Biar kalau komunitas itu komunitas itu silaturahminya lebih gila deh. Ya, jauh-jauh dari luar Jabar, di Cilacap, Kebumen, Karawang, segala macam datang ke pusat, ke Beijing untuk silaturahmi sekalian dibagi tiket. Oke, atur nuhun kepada kalau misalkan dari pihak PT nih, boleh saya kasih ini 10.000 nih buat komunitas misalkan. Tapi kelebihannya kudu habis. Kalau tidak habis dendanya misalkan denda 20%. Itu wajar. Karena apa? Karena dari sumber lain juga sama dari BCS. BCS itu 10.000 Ben. BCS 10.000 dikasih oleh manajemennya. Kalau misalkan tidak habis, itu denda. Makanya gimana caranya nih tiket yang buat komunitas habis? Mariana nuhun masukannya nuhun, nanti mungkin diskusi aja lah Pak Teddy ya, itu masukan dari Kang Yana sarannya. Ini di Karawang heula jauh dari Hampura. Kurang waktu itu, aduh bisa baca nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Hidayat dari Karawang. Sebenarnya
tadi menyambung dari pertanyaan dari yang Kang Tori ya, perihal tiket. Ya. Perihal tiket tadi ya Pak. Kalau dari kita luar kota merasa keberatan Pak, harus nuker-nuker gitu. Karena apa? Beberapa kali kita datang telat Pak, apalagi kalau main sore. Kita kebagian hanya main babak kedua aja. Belum lagi kan tempat penukaran itu ada 2. Kalau online itu ada yang satu di Kodim, ada yang satu di Yonjipur. Jarak Kodim dan Yonjipur kan lumayan Pak. Yang kedua, tadi Pak Teddy bilang harusnya dipastiin dulu, membeli tiket dulu sebelum berangkat. Coba sekali-sekali Pak Teddy jadi bobotoh luar kota deh. Pak, gak gampang dari mobil Pak. Gak gampang dari mobil, harus rebutan sama pihak tetangga ya Pak. Dimana pihak tetangga tersebut kepastian untuk tiket komunitasnya itu ada ya Pak. Seperti yang tadi disampaikan Mang Yana, pihak tetangga itu tribun ekonomi itu dikomplainkan, dikasihin ke komunitas Pak. Yang ketiga, saya mau ngasih tahu aja ya ke Pak Teddy, pengertian supporter dan penonton itu beda Pak menurut Kamus Bahasa Indonesia Pak. Supporter adalah orang-orang atau kelompok yang dengan antusias mendukung dan memberi dukungan aktif kepada sebuah tim atau olahragawan selama pertandingan atau acara tertentu. Mereka biasanya menggunakan atribut khusus, bernyanyi, berteriak untuk memberikan semangat kepada tim atau olahragawan yang mereka dukung. Sementara penonton adalah orang-orang yang hadir atau menyaksikan sebuah pertandingan atau acara, tetapi mereka tidak aktif dalam memberikan sebuah dukungan secara langsung. Oke. Yang keempat Pak, pelajaran terakhir ya Pak. Kemarin saya away ke Kediri, tiket semua diberikan ke aliansi supporter yang ada di Kediri. Punten we Pak, kami away dah. Komnage di boykot ya. Dan yang terakhir Pak, banyak netizen membenarkan tiket online itu memberikan kenyamanan, kemudahan. Padahal Pak ingat Pak, waktu 2 kejadian GBLA saudara kita yang meninggal itu online loh Pak. Itu online ya Pak. Kenyamanan itu ketika sesudah ada pengamanan ring 1, ring 2 dan ring 3 ya Pak. Dan terakhir Pak, kenapa sih nggak mau ketemu sama ketua kita Pak Tobias? Alhamdulillah ya. Ini masukannya banyak. Atau misalnya tapi kembali lagi saya bilang tadi kurang kebuka waktu obat. Terus juga tadi Pak Teddy sudah menyebutkan tidak menutup komunikasi. Jadi masih ada besok lusa atau apapun ya. Apa Yuna? Salah kurangnya lah. Salah pula lah. Merah dah enjoy. Well, when you're